warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Korlain dari kelas PIH NIM 191110143. Kali ini saya akan menunjukkan aktivitas selama PKL di MAN 1 Kota Kediri, serta bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekolah ini. Pemenuhan tugas kali ini adalah untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ustadz Aris Tambuni. MAN 1 Kota Kediri terletak di Jalan Sunan Ampel, Kecamatan Ngronggo, Kota Kediri. Madrasah ini merupakan madrasah vokasi, yaitu madrasah yang unggul dengan keterampilannya. Namun, sesuai dengan visi MAN 1 Kota Kediri, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. MAN 1 Kota Kediri juga unggul dalam bidang religi dan juga prestasinya. Terdapat 4 peminatan akademik yang tersedia di madrasah ini, yaitu jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan IPS, Ilmu Pendidikan Sosial, jurusan IBB, Ilmu Budaya dan Bahasa, dan jurusan IIK atau Ilmu-Ilmu Keagamaan. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan sukses, sehingga dapat terrealisasi tujuan pendidikan dengan baik. Yang menjadi istimewa di madrasah ini adalah keunggulannya di dalam bidang vokasi atau keterampilan. Keterampilan yang terdapat di sekolah ini antara lain yakni tata boga, tata busana, tata rias, elektro, teknik mesin, teknik listrik, multimedia, dan kriya tekstil. Dengan banyaknya keterampilan tersebut, peserta didik dapat menyalurkan bakat dan minatnya yang non-akademik dengan baik.
udah. Mungkin tentang permasalahan atau problem yang dihadapi di sekolah ini. Selama Bapak ada atau mengajar di sini kok mungkin seperti apa bentuk permasalahan atau problem yang pernah dialami temui? Kalau di sini ya Mbak ya, kalau di sini itu biasanya untuk problemnya itu kompleks sih. Sebenarnya masih umum, seperti anak-anak itu terlambat. Nah, seperti sama yang kemarin juga tahu sendiri anak-anak itu sering terlambat. Terus biasanya juga itu kalau problemnya lebih dari itu biasanya untuk masalah ketertiban. Biasanya nggak pakai dasi, terus tidak pakai sepatu, seperti itu. Kalau untuk yang biasanya agak lebih berat lagi, biasanya lebih ke bolos waktu pelajaran atau bolos sekolah. Jadi biasanya anak-anak di sini itu tidak ikut pelajaran, biasanya di masjid atau di kantin. Atau biasanya lebih parah lagi, biasanya yang saya tangani biasanya itu bolos di warung. Nah, bolos di warung. Jadi ketika kemarin izin istirahat pertama itu izin nanti kembalinya istirahat kedua. Kalau untuk siswa dan guru ya, untuk siswa dan guru mungkin ya kalau di sini jarang sih, mungkin hanya sekedar untuk sopan santun gitu aja. Kalau untuk Terus mengenai problem tadi ya Pak, untuk dari pihak sekolah atau pihak guru-guru tertentu gimana solusinya? Solusi yang kalau untuk solusi biasanya kalau untuk anak terlambat itu kan biasanya masih anak terlambat sama atribut itu biasanya masih ditangani sama pihak tertib, ya kan, pihak tertib. Nanti kalau supaya dia sudah 3 kali, sudah peringatan 3 kali, sudah pelanggar 3 kali, baru nanti ada bimbingan dari pihak bimbingan dan konseling. Kalau untuk siswa yang biasanya itu tidak masuk di kelas atau bolos ke luar, itu biasanya langsung ditangani oleh wali kelas dan juga dari bimbingan dan konseling. Nanti diperingatkan pertama, kedua, ketiga, lah baru ketiga itu kalau dia tetap melanggar, dia tetap melakukan, ada surat panggilan dari orang tua. Nanti ketika surat panggilan orang tua itu tidak datang 1 kali atau 2 kali sudah diundang tapi tidak datang ke sini, biasanya dari bimbingan konseling dan juga wali kelas itu mengadakan visit ke rumahnya yang bersangkutan. kalau mengenai yang tadi untuk sopan santun dan peran dari siswa pada guru mungkin Kalau di sini mungkin hanya diperingatkan saja, diperingatkan mungkin ya Mbak, kalau bicara atau Mas kalau bicara dengan guru kalau bisa lebih sopan lagi, lebih sopan lagi, dan biasanya diperingatkan sama sekolahnya di madrasah biasanya seperti apa kalau untuk guru atau pegawai yang lain, tidak hanya guru saja. Sekolah kepada masyarakat, kalau setahu saya di sini ya Pak ya, kalau setahu saya di sini mungkin ya hanya kan soalnya di sini jauh dari masyarakat, maksudnya kan untuk masyarakat kan sekitar sana, biasanya hanya untuk hubungan apa ya, diundang saja kalau tidak ada acara. Kalau setahu saya seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk bapak ibu guru yang lain kan soalnya saya di sini juga masih beberapa waktunya, kalau setahu saya juga seperti itu, atau mungkin nanti ada sedikit apa untuk masyarakat. misal undangan acara contoh undangan Ya pembagian kurban sama zakat mungkin ya Pak ya, mungkin kayak zakat. Oh ya, ada kayak undangan yatim piatu di sekitar sini, nanti dikasih kayak santunan lah, intinya santunan ketika ada acara maulud ya Pak ya, maulud apa-apa PHBI haram, haram itu nanti ada santunan anak yatim, dan nanti ketika Ramadan berarti ada zakat, ketika Idul Kurban berarti ada kurban yang dibagikan ke masyarakat, atau mungkin masyarakat diundang nanti ambilnya di sekolah. jadi tetap ada Insya Allah tetap ada hubungan sama masyarakat. kalau tentang studi banding kan sering pas PKN di sini ada studi banding itu dari
atau keterampilan. Nah mungkin dari sekolah lain itu mungkin ada pengen studi banding ke sini, atau mungkin sini juga biasanya juga mengadakan studi banding. Oke Pak, itu yang terkait yang vokasi tadi kan, itu kan ada keterampilan di tatap muka, terus kayak menjahit sulit ya. Itu untuk hasil-hasilnya itu hasil-hasilnya itu di apa ya? Iya, didistribusikan keluar atau di lingkup madrasah? Kalau di sini biasanya hanya pameran ya Pak ya. Biasanya hanya pameran saja. Nanti ada setiap tahun, akhir tahun, biasanya akhir tahun apa akhir semester itu ada pameran keterampilan. Jadi nanti kayak batik nanti dipamerkan. Nanti kalau ada yang mau beli ya silakan. Jadi dipamerkan hasilnya anak-anak seperti ini. Kalau untuk tatap muka biasanya ya dia ada produk sendiri untuk setiap harinya itu mengeluarkan apa produk itu. Kalau biasanya kalau di otomotif itu ada servis, kayak kemarin itu baru kerjasama dengan Ahas Motor, itu ada servis, bukan servis gratis tapi ada diskon gitu, ada promo. Jadi seumpama nanti bayarnya 60, nanti hanya bayarnya 40 atau 30 biasanya seperti itu. Kalau untuk yang lain kayak tata rias itu biasanya ya kerjasama dengan yang lain, biasanya make up, ada make up apa. Untuk tata busana biasanya juga memperkenalkan sebuah produk, biasanya kaos atau mungkin meja atau mungkin gaun. Kalau untuk tata rias dan tata busana itu biasanya ada kayak fashion show gitu Pak, kayak fashion show itu ada biasanya. Tapi kalau untuk kemarin ini belum diadakan, soalnya kan masih masa-masa peralihan dari pandemi ke luring. Jadi untuk tahun kemarin ketika Mbak E kesini kemarin belum ada. Adanya kan kemarin hanya milad apa kemarin? Oh yang school kontes, school kontes sama KTS kemarin sudah ada apa belum? KTS yang di aula? Yang bulan bahasa Oh belum, yang bulan bahasa tapi ada? belum. Oh belum, oh yang bulan bahasa berarti yang ini, yang PPL yang ini. Oh, berarti belum Mbak. Biasanya itu ada KTS, ada KAS, ada bulan bahasa, ada milad. Nah, biasanya ketika pameran itu biasanya di miladnya ini. Nah, biasanya milad ini ada pameran. Jadi nanti ada stand-stand, nanti Kota Boga itu ada standnya sendiri menjual berbagai makanan. Terus nanti yang otomotif ada servis, yang busana sama batik itu biasanya menampilkan hasil karya. Kalau dari kegiatan milad itu sendiri Pak, kira-kira yang diundang itu dari pihak dalam sekolah atau ada dari luar? Kalau untuk undangannya biasanya yang utama itu dari pihak Kementerian Agama Kota Kediri. Biasanya juga ada dari pihak komite paguyuban juga ada, atau mungkin masyarakat yang sekiranya itu, tapi hanya beberapa. Jadi ketika waktu hari hanya saja mungkin nanti ada masyarakat yang diundang tapi hanya beberapa. Asalnya di sini kan masyarakatnya juga jauh dari masyarakat gitu. Biasanya hanya beberapa saja, perwakilan saja. Ada sih undangan tapi waktu hari H saja, waktu puncaknya. Kalau biasanya kan penyebutnya puncak. Kira-kira sampai Nanti mungkin kalau ada lagi nanti sama WA aja, nanti saya jawab di chat saja. terima kasih banyak sih Pak, ibu tahu direpoti. Ngapunten mengambil Nggak waktunya. apa-apa. Oke, kita buka dulu ya.
Naja udah sembuh. Kamu sakit apa kemarin? Kemarin sama siapa? Habis putus sama ayam. Oh. Sakit kaki. Kami al-hakikoh. Asal dari perkataan adalah yang hakiki. Misal seseorang ngomong, saya nanti mau hibahkan ini ke anak keturunanku. Anak keturunan itu kan bisa cicit, bisa anak, bisa cicit, bisa cucu, canda, dan lain sebagainya sampai keturunan. Tapi ternyata yang ngomong itu mungkin nggak bisa ditemui atau sudah meninggal. Dan itu kesulitan kan kalau mencari yang maksudnya ngomongnya itu ya apa sih? Jadi kita ambil yang hakikat saja, anak keturunan berarti anak langsung. Bukan ya, bukan cucunya, bukan cucunya, dan lain sebagainya. Atau apa? Apa jaga? Saya minta tolong dihabiskan. Besan. Nah, dia emang belum dikat emang kan? Saya mau butuh. Jangan satu orang. Jadi saya diperhatikan kayak ini. Ya. Coba kembang. Yang lain apa? Jadi kalau ijtihad itu usaha dari seorang ahli fikih untuk menetapkan hukum yang ada dalam Al-Quran dengan metode ijtihad. Coba kok masuk di Al-Quran belum ada hukumnya? Mungkin nggak? Mungkin. Seperti apa? Ukuran zakat. Ukuran zakat. Nggak ada ukurannya, aku diperjelasin. Berarti kan ada di hadis. Itu yang nggak ada di Al-Quran dan nggak ada di hadis. Masa sih Gusti Allah menentukan tapi nggak ada di Al-Quran dan hadis? Ya, mungkin masalahnya zaman yang dibahas. Permasalahan semakin. Jadi sebenarnya tuh bukan belum ada, bukan tidak ada, tapi sebenarnya sudah ada, tapi yang ada adalah indikasinya atau tanda-tanda. Jadi belum jelas. Seperti contohnya hubungan jual beli online. Emang dulu zamannya Nabi Muhammad ada? Belum. Jadi hukumnya jual beli online di Shopee itu boleh apa? Boleh. Jadi kan gimana kok bisa punya bocor ya? Dengan mempertimbangkan dari yang di Al-Quran, yang ada di hadis, serta dengan metode istinbat dari para ulama ahli fikih. Itu ya. Terus tadi ada yang belum ijtihad itu usahanya. Kalau contoh dari ijtihad itu apa aja? Macam satu. Saya pernah dengar ijma. Ya. Terus apa lagi? Ya. Terus
Istihsan. Istihsan. Terus maslahah. Terus maslahah. Kebiasaan. Huruf. Buku enak tulis deh. Sudah, Mbak. Kalau ijtihad ini usahanya, kalau ini bentuk-bentuk dari ijtihadnya. Kalau ijma ini apa? Kesepakatan para ulama mujtahid. Kalau kias dengan cara dibandingkan, terus Persamaan dan pengukuran. samaan. Kalau istihsan, Memperhitungkan sesuatu lebih baik. memberikan yang lebih baik. Masalah dulu, Mbak. Apa ya? Ya, itu lebih baik, terus baru bawahnya masalah dulu. Ya kan, ya pas tanya. Istihsan. Ini seperti Selalu menemani, selamanya menyertai. ini seperti kain Mengumpulkan apa yang pernah ada. Asal di bawah makanan. Menetapkan yang ada. Terus masalah ini masalah itu singkatnya seperti tindakan baik yang tidak ada hukum dinas. Kalau orang kebiasaan atau ada Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu ini dengan adik siapa dan kelas berapa? Perkenalkan, saya Novi Azizatul Rahma dari kelas 11A. Oke, sebelumnya maaf ya Novi menunggu waktunya. Ya, saya di sini akan menanyakan bagaimana problem atau masalah-masalah yang dihadapi para siswa-siswa di MAN 1 Kota Kediri. Problem yang dihadapi para siswa MAN 1 Kota Kediri terutama dalam tata tertib. Problem yang dihadapi MAN 1 Kota Kediri biasanya dalam tata tertib. Tata tertib itu di MAN 1 Kota Kediri sangat kurang karena kurangnya komitmen antara kepala sekolah dan siswa. Oke, dan biasanya yang paling sering tata tertib yang dilakukan oleh siswa itu seperti apa aja? Datangnya ke sekolah itu terlambat, biasanya melebihi waktu yang ditentukan oleh sekolah. Jam berapa itu? Biasanya jam 7 tepat itu biasanya sudah masuk, tapi biasanya ada siswa yang setengah 8 itu baru berangkat. Dan kalau alhamdulillah tidak dari pelanggaran yang kecil. Kalau menurut saya belum pernah. Kemudian mengenai pelanggaran yang tanggapan sampai apa sih pelanggaran itu sebenarnya dan bagaimana dan mengapa sampai harus menghindari pelanggaran? Bagi saya itu pelanggaran itu sangat buruk dan menodai nama baik saya. Untuk itu saya menjaga agar nama baik saya itu tidak menodai karena saya Oke, baiklah. Oke, kurang satu tadi tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama tatip terhadap siswa yang melanggar itu seperti apa? Itu menguatkan komitmen antara kepala sekolah baik guru tatip maupun kepala sekolahnya sendiri dengan interaksi kepada siswa. Apakah ada hukuman-hukuman tertentu terhadap siswa yang terlambat misal? Ada, biasanya di sini hukumannya itu yang mendidik seperti membaca surat atau membersihkan halaman, pokok yang mendidik gitu. Apakah para siswa kapok atau gimana? Ya, ada yang sebagian itu kapok karena itu mungkin terlambatnya itu karena mendesak ya, waktunya itu mendesak, udah tidak ada lain. Kalau tidak telat itu dibanding kita nggak masuk, lebih baik kita masuk tapi ada hukumannya itu.
Ya.